limonen ya, yang banyak terdapat di biji jeruk, contohnya yang selama ini dimanfaatkan sebagai terapi kanker atau mungkin sebagai obat-obatan yang lain. Azadirachta sebagai insektisida, contohnya ya. Itu orang sudah menemukan senyawa itu bukan bisa penggabungan dari part-part yang kecil-kecil, kemudian dibentuklah suatu senyawa yang utuh sesuai dengan yang dihasilkan dari proses isolasi. Nah, itu yang dinamakan biosintesis. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Biogenesis itu kalau sintesis, biosintesis itu adalah senyawa yang juga diperoleh dari alam, tetapi runtutan prosesnya sudah terbukti. Perjalanannya, oh dari ini kemudian direaksikan dengan ini, kemudian ditambah dengan enzim ini, pada suhu sekian kemudian jadi bentuk ini, jadi bentuk intermediat senyawanya, kemudian ditambahkan lagi dengan benzin atau ditambahkan lagi dengan furan, kemudian terbentuklah suatu senyawa yang utuh, yang senyawa itu mirip dengan senyawa yang hasil dari isolasi. Itu merupakan proses biosintesis. Nah, sebelum kita mengetahui itu, ya, untuk lebih mendalami, kita pastikan kembali bahwa semua senyawa yang terdapat golongan-golongan senyawa semuanya itu tentunya terdapat dari metabolit primer, terbentuk dari metabolit primer menjadi metabolit sekunder. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa bedanya metabolit primer dengan metabolit sekunder? Siapa yang mau menjawab? Natasha Puat. Halo Natasha Puat. Apa bedanya metabolit primer dengan metabolit sekunder? Hadir ya Natasha Fuad ya? Hadir, Pak. Oh iya, kira. Apa bedanya? Atau apa yang kamu pahami tentang metabolit primer dan metabolit sekunder? Ini sudah pertemuan kelima ya? Ini Pak, saya mengetahui untuk fungsinya kalau metabolit primer itu yang digunakan tanaman untuk pertumbuhan. Kalau sekunder itu yang tidak berperan langsung, Pak. Metabolit primer yang digunakan untuk pertumbuhan. Iya, Pak. Sepertinya dia berperan langsung gitu, Pak. Oke. Primer, iya primer. Oke. Ya, bolehlah. Cuman kurang lengkap. 50% jawabannya bolehlah. Yang lain, ada yang bisa membantu? Saya Pak, izin menambahkan Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Ya, sebelumnya perkenalkan saya Angelin dari kelas B Farmasi 2020. Angelin, Untuk metabolit primer itu sendiri adalah suatu produk yang dihasilkan oleh baik tubuh maupun tanaman, hewan juga ada sih Pak. Nah itu tuh yang diproduksi secara terus-menerus karena itu merupakan kebutuhan primernya Pak, seperti karbohidrat gitu kan Bu. Terus itu kalau untuk sekunder sendiri itu yang merupakan hasil sampingan gitu Pak, misalnya flavonoid, terpenoid kayak gitu Pak, yang merupakan suatu senyawa atau produk yang dihasilkan ketika ingin digunakan saja gitu. Nah Pak, pokoknya tuh ketika produk sekunder ini tidak digunakan secara terus-menerus gitu, kenapa kayak yang primer namanya aja primer pasti itu merupakan sebuah kebutuhan pokok kayak karbohidrat gitu. Oke, kalau kebutuhannya apa Angelin? Metabolit sekunder.
Tadi kan metabolit primer sudah dijelaskan nih kebutuhannya. Kalau metabolit sekunder, Flavonoid Pak contohnya. contohnya, gunanya, Iya, gunanya, Bisa untuk mempertahankan diri juga Pak dari serangan patogen atau hama. oke. Oke ya, jawabannya benar, tetapi belum 100%. Masih 90% lah. Oke, intinya seperti ini. Di dalam organisme, entah itu mikro maupun yang besar ya, organisme, tumbuhan, hewan, manusia, dan segala macamnya, tentu ada yang namanya metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer ini tentunya dihasilkan oleh individu tertentu yang akan digunakan sebagai penyimpan makanan, cadangan penyimpan makanan, yang kemudian akan digunakan sebagai energi. Entah itu seperti karbohidrat, lipid, dan segala macam gitu ya, digunakan sebagai cadangan energi. Kemudian, dari proses-proses itu, tentunya yang namanya tumbuhan ini kan memiliki masalah, bukan hanya tumbuhan. Organisme tentunya memiliki masalah, entah itu masalah terkait dengan lingkungan, entah itu masalah terkait dengan hama yang akan menyerang, kemudian terkait lagi dengan banyaknya faktor-faktor, organisme tertentu ini kemudian mengubah dari metabolit primer yang kemudian dijadikan sebagai cadangan makanan, beberapanya diubah menjadi metabolit sekunder, yang kemudian digunakan sebagai building block atau sebagai penangkal dari serangan-serangan tersebut, dari masalah-masalah yang ditimbulkan. Contoh, ketika tumbuhan itu hidup di daerah pesisir pantai, tentunya banyak yang akan diproduksi adalah senyawa-senyawa yang berkaitan dengan temperatur tertentu atau mungkin dengan kesadahan air garam. Ya, kesadahan air asin. Beda dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di daerah pegunungan. Ketika tumbuhan yang hidup di daerah pegunungan, banyak yang metabolit sekundernya itu akan digunakan untuk melapisi tumbuhan dari dari suhu yang begitu dingin. Kalau tadi di laut atau di pesisir, tentunya untuk menangkal temperatur yang agak panas. Kalau di daerah pegunungan justru malah sebaliknya. Itu salah satu contohnya. Digunakan untuk itu. Makanya masing-masing tumbuhan itu akan memproduksi metabolit sekunder yang berbeda sesuai dengan kebutuhan tumbuhan tersebut dan di mana tumbuhan itu akan tumbuh. Beda dengan metabolit primer ya. Kalau metabolit primer, semua tumbuhan dimanapun tempatnya, ketika dia mau bertumbuh, ketika dia mau mengkonsumsi makanan, pasti yang diproduksi adalah hal yang sama. Ya, itu bedanya. Primer itu diproduksi oleh semua tumbuhan dan jenisnya sama, komposisinya saja yang berbeda. Contoh, tumbuhan memproduksi karbohidrat kah? Enggak. Di setiap tumbuhan, semuanya pasti memproduksi ya, walaupun kadarnya sedikit. Mungkin padi jumlah karbohidratnya akan lebih banyak yang akan terkandung di buahnya. Kemudian mangga juga memproduksi yang terkandung di buahnya, tetapi komposisinya sedikit. Kemudian lemak, pasti semua tumbuhan akan memproduksi itu, karena itu digunakan untuk pencernaan, dalam artian mungkin makanan mereka yang digunakan untuk bertumbuh, bertumbuh. Tetapi untuk metabolit sekunder pasti berbeda. Makanya di dalam metabolit sekunder ada yang namanya senyawa marker. Senyawa marker artinya senyawa penanda, dia hanya ada di tumbuhan tersebut. Contoh, senyawa yang ada di kunyit tidak mungkin ada di mangga, ya kan? Kurkumin itu sebagai senyawa penanda di kunyit. Nggak ada di mangga, bukan? Pasti ada di mangga itu senyawa flavonoid, kemudian senyawa-senyawa yang lain, itu
itu ada di mangga. Dan itu yang digunakan oleh tumbuhan untuk menangkal dari serangan-serangan yang ada dari luar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, produksi metabolit sekunder juga ini digunakan sebagai hormon pertumbuhan. Jadi, metabolit sekunder ini bukan hanya sebagai menangkal dari sisi dari luar, tetapi dia juga digunakan sebagai hormon pertumbuhan. Seperti kita tahu bersama bahwa jangankan tumbuhan ya, manusia saja kita membutuhkan hormon, bukan? Dalam proses hidupnya manusia juga mungkin membutuhkan hormon. Hormon salah satunya mungkin banyak ya, hormon kebahagiaan, kemudian hormon ya banyaklah jenis-jenis hormon yang lain. Itu merupakan produk samping yang dihasilkan dari metabolit primer yang kemudian diubah menjadi metabolit sekunder. Dalam kasusnya tumbuhan, kita kembali lagi ke kasus tumbuhan, kebanyakan hormon itu digunakan untuk bertumbuh. Kalau metabolit primer itu hanya digunakan sebagai energi. Contoh, kita butuh makan kan ya? Kita butuh makan. Kemudian dari makanan itu, karbohidratnya kita ubah menjadi ATP, menjadi energi untuk bergerak, beraktivitas, dan segala macamnya. Itu membutuhkan energi. Tetapi yang membuat kita tumbuh itu bukan hanya energi, bukan hanya karbohidrat, tetapi kita butuh vitamin, kita butuh gizi, kita butuh yang lainnya, zat besi, dan yang lainnya. Begitu juga tumbuhan. Dia membutuhkan hormon pertumbuhan agar dia bisa bertumbuh, menambah menjadi besar, dan bertambah menjadi tinggi. Ya. Dan masih banyak yang lainnya kegunaan dari metabolit sekunder. Nah, dari prosesnya metabolit primer menjadi metabolit sekunder tidak semerta-merta itu akan langsung terbentuk. Langsung dari metabolit primer, langsung jadi metabolit sekunder. Itu tentunya melalui beberapa proses. Dan proses itu sangat panjang. Makanya membutuhkan waktu yang sangat lama. Terbentuk di tumbuhan. Bisa memakan waktu puluhan tahun. Ada yang prosesnya bulan. Contoh dari mulai kita menanam kunyit sampai dipanen, ada terkandung senyawa kurkuminnya. Nah, dari proses kita pemanenan, penanaman itu hanya membutuhkan waktu sekitar 4-6 bulan. Itu sudah terbentuk senyawanya. Tetapi ada senyawa-senyawa yang memang membutuhkan proses yang sangat panjang. Contohnya, senyawa yang terdapat di tanaman rokagelamid. Ya, saja nama senyawanya senyawa yang memang susah untuk dibentuk dan membutuhkan rokagelamid itu kemudian digunakan sebagai tumbuhan ada dari senyawa dalam hubungan rokagelamid. Itu sebagai pengantar. Kemudian kita kembali ke proses pembentukannya, semerta-merta metabolit berubah menjadi bentuk. Ini sama seperti halnya dengan secara langsung dan terjadi secara bertahap. Ada intermediate namanya. Ya. Ada senyawa yang namanya intermediate. Nah, di bahan alam juga ada senyawa-senyawa intermediate. Contohnya ketika menjadi metabolit sekunder, ternyata dari primer ini nggak langsung ke intermediate dulu. Dan proses di intermediate ini lumayan prosesnya agak lama juga. Nggak seperti di reaksi kimia yang langsung kemudian terbentuk atau mungkin dia langsung kembali ketika tidak diberikan
tambahan reaksi yang lainnya. Makanya ketika kita mengisolasi, kita juga bisa mendapatkan senyawa-senyawa intermediate. Oh, ternyata belum jadi nih senyawa yang diinginkan. Kita kecepatan nih ngambil dari tumbuhannya. Ternyata masih bentuk intermediate. Nanti kita akan bahas kenapa itu senyawa intermediate dan segala macamnya. Oke. Nah, kemudian tentunya kita tahu bersama bahwa dari metabolit primer itu tadi kita sudah bilang ya, untuk pertumbuhan dan segala macamnya kebanyakan disimpan dalam bentuk glukosa ya. Kemudian dari proses bentuk glukosa ini, kemudian proses ada glikolisis, kemudian glikosidase ya, terbentuk ini ya, dari proses glikolisis, kemudian etil asetat, koenzim asetil A ya, ini koenzim asetil A, kemudian dari asetil koenzim asetil A ini kemudian terbentuklah susunan-susunan sendiri, kemudian terbentuk senyawa-senyawa metabolit sekunder yang lain, atau melalui beberapa tahap yang lain ya, kemudian terbentuklah sikimat. Nah, sikimat ini merupakan transisi ya, merupakan senyawa transisi, makanya ada jalur-jalur pembentukan senyawa. Contohnya senyawa triterpenoid, steroid itu melalui jalur sikimat. Kenapa? Karena dia diperoleh dari proses sikimat ya. Dari sikimat itu kemudian diubah menjadi beberapa senyawa-senyawa yang lain seperti mungkin senyawa-senyawa yang ada mohon maaf, maksud saya sikimat itu untuk senyawa-senyawa golongan cincin ya, seperti mungkin alkaloid, flavonoid. Dari koenzim A itu, asetil koenzim A itu kemudian mengalami proses siklisasi, kemudian menjadi metil koenzim A dan juga menjadi asam mevalonat. Nah, triterpenoid kemudian steroid itu melalui asam mevalonat ya. Nih jadi jalur asam mevalonat. Nah, kemudian dari kedua jalur tersebut ya, dari asetil koenzim A, ya, asetil koenzim A ini kemudian dengan sikimat tentunya melalui proses yang sama akan terbentuklah senyawa gabungan antara aromatik dengan adanya nitrogen ya, yang didapatkan dari peptida ya, protein peptida ya, kemudian menjadi senyawa-senyawa golongan alkaloid. Nah, itu tadi keseluruhan dari proses pembentukan metabolit sekunder yang terbentuk dari metabolit primer. Tentunya siklus ini sangat panjang ya, tidak sesederhana seperti yang digambarkan dalam satu slide ini. Ini hanya contoh saja supaya adik-adik mudah memahami. Tentunya prosesnya juga sangat lama, sangat panjang. Kita disintesis saja, yang sudah terbukti saja, kita masih membutuhkan waktu berhari-hari dari mulai prekursor yang paling kecil, glukosa, kemudian kita ubah menjadi senyawa yang kita inginkan. Mungkin contohnya seperti triterpenoid. Dari glukosa ini kemudian kita pecah dulu, kemudian kita gabungkan, kita tambahkan dengan benzen, kemudian kita tambahkan lagi dengan beberapa cincin yang lain, kemudian kita tambahkan furan dan segala macamnya untuk terbentuk senyawa triterpenoid. Dari senyawa-senyawa ini akan kita bahas terkait dengan triterpenoid. Ya, dari banyaknya golongan senyawa ini, kita akan berfokus ke senyawa triterpenoid. Nanti sisanya alkaloid, kemudian flavonoid, dan yang lainnya akan disampaikan oleh Pak Firi atau mungkin Pak Ahmad. Sebelumnya Pak Acip telah menyampaikan beberapa materi yang diampu oleh Pak Acip. Nah, kemudian ini ya, secara garis besar pembentukan senyawa terpenoid ya. Terpenoid itu banyak ya, dari mulai monoterpen, diterpen, sesquiterpen, sekterpen, triterpenoid, kemudian dari triterpenoid juga menjadi senyawa steroid, dan dari steroid ini kemudian
menjadi beberapa senyawa-senyawa lanjutan dari senyawa triterpenoid ya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, senyawa triterpenoid ini dimulai dari asam mevalonat ya, dari asam mevalonat, kemudian dari asam mevalonat ya berupa isopren ini ya, seperti ini ya. Ini merupakan isopren dimetil koenzim A atau juga isopenil IPP ya, atau biasa disebut dengan IPP. Untuk lebih mudahnya biasa disebut dengan isopren. Nah, dari isopren ini ada 5 metil, ada 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 ini, dari 5 karbon ini, kemudian tersusunlah menjadi beberapa jenis-jenis karbon-karbon, penambahan karbon yang lain. Dari DMAPP, kemudian bereaksi dengan IPP ya, menjadi 10 karbon ya. Menjadi 10 karbon, terbentuklah monoterpen. Seperti ini. Ya, ini mulai 10 karbon, kemudian 15 karbon, 20 karbon, 30 karbon, dan 40 karbon. Sebenarnya dari proses-proses ini tentunya penambahan dari 55 karbon. Dari 10 menjadi 15, dari 15 menjadi 20, dari 20 sebenarnya bisa menjadi 25 ya. 25 itu ini ya, sesterpen ya. Nah, dari proses penambahan ini, tentunya penambahan 5-nya itu dari isopropil. Ya, dari sini ya, dari penambahan dari 5, atau biasa dengan kita sebut isopren. Isopren itu mempunyai 5 karbon. Ya, isopren. Jadi setelah karbonnya berjumlah 10, yang merupakan karbon monoterpen, ya, kemudian tambah lagi isopren menjadi 15, yang namanya sesquiterpen. Nah, dari proses penambahan 15 ini, boleh dia bertambah 15 dengan sesamanya 15 menjadi 30 menjadi triterpen, atau 15 ini ditambah 5 menjadi diterpen, ya, karbon 20 ya. Ini apa namanya? Triterpen ini penamaannya berdasarkan dari banyaknya jumlah karbon. Ya. Saya ulang kembali. Triterpen ini penamaannya berdasarkan dari banyaknya jumlah karbon. 10, 15, 20, 25, 30, bahkan sampai ke 40. Nah, penjumlahan dari karbon-karbon ini, karbonnya ini karbon, apa namanya, jumlah karbonnya berdasarkan dari kerangkanya ya, bukan dari substituennya. Beda dengan substituen, kerangka dasarnya. Nanti kita akan bahas kerangka dasarnya. Contoh, mungkin kita berbicara berkaitan dengan senyawa triterpen nanti ya. Ada senyawa triterpen itu 30 jumlah karbonnya, tetapi dia punya beberapa gugus fungsi. Mungkin ada isopren di dalamnya masuk, tapi dia sebagai gugus fungsi. Atau biasa dia masuk sebagai asetil koenzim A, ya, dia masuk asetoksi, kemudian dia masuk lagi mungkin sebagai metil, etilen, dan segala macam, itu bisa masuk. Tetapi itu tidak terhitung. Itu terhitung sebagai substituen. Itu terhitung sebagai rantai samping. Makanya nanti penomorannya berbeda. Biasa penomorannya itu dinomori dengan absen 1 atau absen 2. Sedangkan kalau senyawa inti secara keseluruhannya itu dinomori sama, 1 sampai seterusnya. Sampai di sini jelas? Halo? Ya, Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan Natasha. Ini kan hasil dari 10 karbon ini kan dari isopren 5 karbon Nah, dengan koenzim isopren, betul. koenzim A Isopren, yang IPP 5 sama karbon dengan Pak. APP. Nah, kemudian kalau untuk penambahan karbon sebanyak 15 karbon ini kan dari 5 karbon isopren juga. Nah, apakah isopren ini bisa diganti dengan
diametil koenzim A, Pak. Karena kan juga koenzim A juga memiliki 5 karbon di sini. Oke. Nah, dia asetil koenzim A itu cikal bakal pembentukannya isopren. Kalau kita lihat di sini kan, ini kan asetil koenzim A ini, ya enggak? Ini cikal bakal terbentuknya isopren asam mevalonat ini. Ya, ini kan dari sini prosesnya. Kan sebelumnya gula ini kan mengalami glikolisis. Saya jelaskan kembali ya. Mengalami glikolisis, kemudian dia terbentuk dengan fosfor. Di sini kan hanya 3 karbonnya. 1, 2, 3. Ya enggak? Sedangkan sisanya ada 4 karbonnya. 1, 2, 3, 4. Oke. Oh, sebentar. Gula itu berapa karbon sih? Apa rumus molekulnya gula? C6 H12O6 ya. Ada 6 karbon. Nah, dengan ATP, fosfat, dan juga tentunya ketika dia bereaksi ya, tentunya dia membutuhkan, ini kita berbicara soal tumbuhan ya. Tumbuhan itu tentunya pada saat proses metabolismenya membutuhkan CO2 bukan? Membutuhkan CO2 dan air. Ketika dia membutuhkan CO2 dan air, airnya ini akan masuk di sini, CO2-nya masuk di sini. Glikolisis. Ini ada 4 karbon dari 6 karbon, kemudian 2 karbonnya tersisa di sini. Ini karbon pertama, ini karbon kedua. Cuman yang 2 karbon di sini itu dia bereaksi dengan CO2 yang terdapat di alam sebagai proses fotosintesis dari tumbuhannya. Dari proses ini maka didapatlah pirufat. Ini terbentuk ya. Peptidanya fosfatnya ini akan hilang. Fosfatnya ini akan hilang. Akibatnya fosfat ini akan hilang, ikatan rangkapnya berpindah. Dia berpindah ke sini. Kenapa? Karena oksigen itu harus memiliki 2 ikatan. Ya, elektronegativitas. Ini kita berbicara tentang ikatan adisi dan eliminasi, pemutusan dan pembentukan ikatan ya. Kemudian dia terputus, ikatan ini akan masuk ke sini. Maka terbentuklah ikatan rangkap di oksigen. Terbentuklah gugus keton. Di sini sisanya dari etil menjadi metil. Ini kan CH2 kan? Menjadi CH3. Karbon dioksidannya tetap. Kenapa dia min? Ya. Kenapa dia min? Karena dia kekurangan 1 ikatan. Karbon ini kan harusnya 4 tangan. 4 ikatan, tetapi ini hanya 3. 1 ke karbon, 2-nya ke oksigen. Oke, lanjut. Nah, kemudian maka terbentuklah asetil koenzim A. Ya, ini asetil koenzim A. Nanti asetil koenzim A ini merupakan cikal bakal dia pembawa untuk substituen asetoksi. Nanti kita akan bahas terusnya ya. Makanya setiap penambahan 1 metil itu penambahannya dari asetil koenzim A. Nah, dari asetil koenzim A ini kemudian menjadi seperti ini ya, pembentukan dari asetil koenzim A. Asetil koenzim A, kemudian asetil koenzim A dengan asetil koenzim A ini kan terbentuk nanti ya. Jadi 6 posisinya. 3 dengan 3. Asetil asetoksi koenzim A. Ini nih, asetil asetoksi koenzim A. Dari asetil asetoksi koenzim A ini kemudian terbentuklah senyawa yang ini intermediat ya. Yang namanya mevalonat. Ya. Terbentuklah senyawa yang namanya mevalonat. Nah, dari mevalonat ini merupakan cikal bakal terbentuknya senyawa triterpenoid dan juga steroid.
dari mevalonat ini yang kemudian kita lanjutkan ini, ya. Ini mevalonat ini kan 5 dia ya, 5 karbon. 5 karbon dari mevalonat. Ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 karbon. Ini kan hidroksil. Hidroksil ini kebetulan nanti dia bisa membentuk ikatan rangkap entah ke sini atau ke sini. Ya. Ini yang merupakan cikal bakal terbentuknya isopren seperti ini. Jadi isopren ini terbentuknya dari mevalonat ya dengan reaksi fosfat. Ketika kita kembali reaksinya dengan fosfat, CO2-nya ini akan hilang, muncul kembali fosfatnya seperti ini. Ya. Mungkin seperti itu, Natasha. Jadi bukan berarti mevalonat itu masuk ke dalam langsung bereaksi. Mevalonat itu yang kemudian membentuk isopren. Dalam bentuk isopren, bukan dalam bentuk mevalonat. Makanya jalurnya merupakan jalur mevalonat. Tetapi proses pembentukannya dari isopren. Entah itu isoprennya merupakan dimetil alil piroposfat atau IPP, isopentanil piroposfat. Sampai sini jelas ya, Natasha? Ada lain yang mau ditanyakan? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini contoh. Tapi kita nggak perlu membahas sampai di sini ya. Ini contoh. Contoh dari mulai DMAPP, kemudian menggunakan enzim S1, geranil difosfat sintesis ya, sintase, kemudian ininya akan terputus, piroposfatnya akan terputus menjadi kation. Apa ya? Ini sebenarnya proses yang harus kalian pahami terkait dengan reaksi kimia. Kayaknya saya sudah memberikan materi ke kalian kan terkait dengan reaksi-reaksi kimia. Ada kation, kemudian anion. Kation itu bermuatan positif, sedang anion itu bermuatan negatif dengan klinis. Oke, nah ini ada nih kation sampingnya terbentuk rangkap di sini. Seperti ini bertambah ya. Ini bertambah. Ini H ini maksudnya H, kan ini CH2 ya. Ini CH2. Ini isopropil ini. Isopren ini kan isopren ya. C5 kan? Isopren ini. Ini cuman HRHS. Maksudnya HRHS ini ada metil ini punya 2 posisi. Ada posisinya alfa, ada posisinya beta. Ada posisi yang menjauhi, ada posisi yang mendekati kita. Yang hitam seperti ini mendekati kita. Artinya, ketika dia dalam satu metil, dia posisinya seperti ini. Ada yang mendekat ke kalian, ada yang menjauhi kalian. Begitu juga dengan saya ketika saya dari sini. Ada yang mendekat ke saya, ada yang ternyata yang menjauh dari bidang pengamat itu yang akan bereaksi dengan kation, sehingga pembentukan rangkapnya di sini. Sehingga ini posisinya alfa, yang tetap di sini yang beta, yang alfa yang akan bereaksi di sini. Maka terbentuklah geranil piroposfat. Ya, kalau IPP itu kan tadi isopentanil piroposfat, isopren ya. 5. Kalau 10 itu geranil piroposfat terbentuk. Nah, ini bisa terbentuk cincin, bisa pembentukan seperti ini. Nah, ini yang merupakan senyawa-senyawa
aromatik. Ini Pak Acip harusnya sudah jelaskan ini. Banyak mengatakan dengan apa ini? Kation, ya. Dengan kation, kemudian kationnya akan berpindah. Kan ini kan kationnya bisa berada di posisi di mana saja ya. Ketika kationnya ketika kationnya posisinya di ujung, otomatis yang akan diserang adalah posisi kationnya. Ketika kationnya di tengah di sini, berarti yang diserang adalah. Nah, seperti ini kita lanjutkan tadi, kita lihat contoh ya, ini tadi. Kationnya posisinya di sini, di ujung. Maka yang diserang hidroksilnya posisinya di sini. Kalau seandainya kationnya posisinya di sini, maka hidroksilnya posisinya di sini dan ikatan tangkapnya di sini. Kan ini sebaliknya, karena kationnya posisinya di sini, di ujung sini, maka hidroksilnya ada di sini. Kemudian mengalami reduksi, ya, pemutusan ikatan tangkap, ya, hilang ikatan tangkapnya. Ini apa, minyak bunga ini ya, essential oil, kemudian mengalami oksidasi, hidroksilnya menjadi keton, atau bisa juga DMAPP, kemudian ya tentunya yang namanya ini prosesnya di alam, ya kita nggak tahu enzimnya bentuknya apa, karena memang kita belum mengisolasi jenis enzimnya, maka di dalam buku Dewik pun dijelaskan bahwa masih E2. E2 ini adalah enzim geranil dehidrogenase, artinya enzim yang memutus hidrogen, dehidrogenase, pelepasan hidrogen, kemudian dia berubah menjadi keton. Nah, bertambah dengan NADP plus. Kenapa? Karena pemutusan hidrogen ini kemudian nanti akan ditangkap oleh NADP plus menjadi NADPH, ya. Maka terbentuklah senyawa seperti ini. Lemonel. Lemonel ini merupakan senyawa essential oil ya, minyak lemon ini ya. Ini banyak terdapat di citrus, essential oil. Nah, ini bisa mengalami reduksi juga ya, bisa menghilang ya ikatannya ya. Ini kemudian jadi citronella. Kalian pernah dengarkan ya ada essential oil ya? Sudah disampaikan sama Pak Acip ini. Kemudian sweet terpen, prosesnya juga sama. Semua ingat satu hal yang perlu saya tekankan kembali, proses pembentukannya, kemudian pelipatan cincinnya, itu berpengaruh besar terhadap senyawa yang akan terbentuk ke depannya. Dan juga yang paling penting yang harus kalian ketahui adalah di mana posisi kationnya. Contoh seperti ini ya, ini terbentuk ya kationnya. Ketika kationnya posisinya di sini, maka dia akan menyerang ke sini. Kationnya posisinya di sini, maka dia akan menyerangnya ke sini. Terbentuknya di sini. Ini masuknya ke sini. Sehingga penambahan, karena ini masuk ke sini, otomatis kationnya akan berpindah ke sini. Yang ditinggalkan menjadi kation. Ini kan sebelumnya ikatan rangkap ya. Rangkapnya ini kemudian masuk ke sini. Terbentuk ikatan dari sini ke sini. Jadi seperti ini. Ini kan terbentuk ikatan dari sini ke sini. Karena kationnya posisi di sini, otomatis di sininya menjadi rangkap. Rangkap seperti ini. Masuk, ini menjadi rangkap. Nah, ingat kembali tadi kita masuk, karena ini posisinya di sini kation, maka hidroksil yang ada di sini masuk ke sini. Menjadi ikatan rangkap. Agar dia bermuatan netral. Karena dalam senyawa, idealnya senyawa itu dalam kondisinya ketika dia berada di alam, dia inginnya selalunya berada dalam posisi netral. Ya, ini posisi netral. Kenapa ikatan rangkapnya tidak di sini? Karena tadi pemutusannya dari sini ke sini.
pasti dari sebelahnya ini. Maka terbentuknya farnesil piroposfat. Farnesil itu 15 ya, farnesil. Kalau geranil tadi 10 ya. Lanjut. Ini untuk proses-proses pembentukannya lumayan. Kalau untuk sesquiterpen lumayan agak lebih banyak karena lipatan-lipatannya juga lebih banyak ya. Ada E, kemudian ada Z ya. Kalian masih ingat nggak kalau E itu apa, Z itu apa? Kalau di lantai lurus seperti ini hanya ada dua kemungkinan kan? Hanya cis dan trans. Kalau seperti ini dengan ini posisinya cis. Kalau ini posisinya trans, dia ke atas satu, satunya ke bawah. Jadi posisinya lebih jauh. Ini trans. Di bawah satu, di atas satu, trans. Kalau sama-sama di atas atau sama-sama di bawah, itu cis. Sampai sini bisa dipahami ya. Ini hanya simbol-simbol saja. Kemudian seperti ini, pembentukannya seperti ini, karbokation, kemudian dia mengalami perputaran, hampir mirip, pokoknya semua berkaitan dengan karbokation. Jadi ya adik-adik sekalian yang harus kalian pahami adalah di mana posisi karbokationnya, maka reaksi itu yang akan terbentuk. Reaksi itu akan terbentuk atau pembentukannya akan terjadi di situ. Nah, ini untuk proses pembentukan sikliknya. Banyak terjadi proses pembentukan siklik. Tentunya diawali dengan ikatan pi dan kemudian menuju ke karbokation. Contohnya seperti ini. Banyak dari semua prosesnya ya. Dari semua prosesnya, ini kan ikatan pi dari ikatan rangkap menuju ke karbokation yang ini. Ini juga sama ya. Ini ikatan pi kemudian menuju ke karbokation yang ini. Ini bisa terjadi bolak-balik ya. Artinya dari sini bisa ke sini atau dari sini bisa ke sini. Atau bisa juga dua langkah jauh nih. Jauh. Bisa juga dari sini posisinya ya, ikatan pi-nya pastinya dari ikatan pi ya. Dari ikatan rangkap 2. Kembali lagi saya tekankan ikatan pi, ikatan rangkap 2. Kalau satu ikatan itu dia hanya punya ikatan sigma. Kalau rangkap 2 itu satunya ikatan sigma, satunya ikatan pi. Ya, ikatan pi masuk ke sini ke karbokationnya. Terbentuk jadi seperti ini. Cicinya jadi lebih besar. Sama halnya dengan yang ini. Ini juga mungkin Pak Hibji Rashid sudah sampaikan terkait dengan pergeseran. Nah, di mana juga ada pergeseran 1,3 Widner-Mauer ya. Pergeseran ini. Nah, kemudian terbentuklah salah satu senyawa yang kondisinya netral ya. Ini merupakan sesquiterpen, kemudian nah ini juga sama ya. Beta-karotilen, kemudian ada banyak juga senyawa-senyawa yang dihasilkan. Kemudian di terpen. Sama juga prosesnya ya. Di terpen itu penambahannya tentunya dari ikatan pi ya. Dari ikatan pi, ini kan pi ya. Kemudian masuk ke karbokation. Sama prinsipnya sama. Penambahannya sama. Dari 5 menjadi 10, menjadi 15, menjadi 20. Sama. Prosesnya sama. Semua yang diserang adalah dari ikatan rangkap ke karbokation. Nah, begitu juga dengan proses siklisasinya. Di sini ya sama ya posisinya. Ini bisa ke sini. Atau ini juga bisa ke sini. Tergantung di mana posisi si karbokationnya. 20, 25, kemudian yang 30. Nah, 30 ini triterpen ini di proses triterpen ini yang justru sangat menarik. Bisa dari 15 dengan 15 ya. Pentanil ya. Kan tadi kan ada isopren, geranil 10, kemudian pentanil itu 15. Bisa dia dari pentanil dengan pentanil. Dari 15 ketemu dengan 15. Jadilah 30. Ini contoh 15 dengan 15. Ya, dari 15 dengan 15. Ini 15, ini juga 15. Kemudian terbentuk menjadi satu menjadi
triterpen, 30 atom karbon. Dari proses 30 atom karbon ini, kemudian terbentuklah banyak senyawa di dalam, banyak golongan-golongan senyawa di dalam dari proses pelipatan. Nah, setelah bergabung, ini kan triterpen ini 30 ya, 30 karbon berasal dari 15 dan 15. Diketahuinya dari mana? Ini setiap satu yang ini 5, ini juga 5, ini juga 5. Tiganya menghadap ke atas, tiganya menghadap ke bawah. Untuk menjelaskan saja posisinya. Bisa nggak tiga-tiganya ke atas, enam-enamnya ke atas? Bisa. 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 Nah, kemudian kita lanjut. Dia mengalami siklisasi ya. Dia mengalami siklisasi dari skualen, kemudian mengalami siklisasi, kemudian pembentukan siklik ya. Tentunya pembentukan siklik juga itu diawali dari apa? Diawali dari ikatan pi yang kemudian menyerang kation ya. Karena pembentukan ini kan dia netral ya. Ini terbentuknya netral ya. Dia akan mengalami oksidasi dulu di sini. Dia akan terlepas, yang dua ini akan terlepas. Sehingga di sini menjadi hidroksil. Ini epoksi ya. Segitiga seperti ini namanya epoksi. Segitiga, kemudian di tengah-tengahnya ada ini namanya epoksi. Kemudian dari epoksi ini salah satunya akan terpecah, terputus, ini dua ini terputus, menjadi hidroksil di sini, menjadi OH. Ini dia, menjadi OH. Karena dua ini menjadi OH, ya terputus menjadi OH, jadi karbokationnya berada di posisi 2. Karena karbokationnya posisinya di 2, sehingga ikatan pi yang di sini, ikatan rangkap masuk ke sini. Nah, setelah ini masuk ke sini, otomatis ini kan yang ditinggal ya, yang di sini ya. Ini ditinggal menjadi karbokation. Ini juga masuk ke sini. Ini ditinggal menjadi karbokation. Yang ini masuk ke sini. Ini ditinggal menjadi karbokation. Kemudian ini masuk ke sini. Sehingga karbokationnya terletak di sini. Nih, karbokationnya terletak di sini. Karena karbokationnya terletak di sini, maka harus ada nih supaya dia dalam kondisi netral. Bagus ya, dalam kondisi netral, sehingga yang alfa yang posisi di sini harus masuk ke sini posisinya. Jadilah seperti ini. Ya, karena ini dia bergerak ke sini, maka jadilah ini menjadi segitiga. Siklo, ya, menjadi sikloartan. Senyawa ini golongan sikloartan. Karena terbentuknya segitiga karbon. Di sini, sikloartan. Sampai sini bisa dipahami? Ini terbentuknya sikloartan, kemudian ini di sini bisa mengalami ini seperti ini, kemudian terbentuk sikloartan, atau seperti ini saja. Jadi yang ini bergesernya, jadi tidak dari sini bergesernya, tapi bergeser hanya dari sebelah sini saja. Ya, dari atom nomor 9. Ini nomor 9 ya. Ini karbon nomor 9. 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 10. Nah, kalau untuk yang sikloartan itu pergeserannya mulai dari metil yang terikat ke karbon nomor 10. Ini karbon nomor 10, etilnya di sini posisi metilnya, kemudian terikat ke sini, ini otomatis bergeser seperti ini. Tapi yang ini hanya dari sini. Bergeser sampai ke sini. Maka terbentuklah senyawa lanostan. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau lanostan karena dia bergeser dari sini ke sini, dia terbentuk ikatan rangkap. Ya, terbentuk ikatan rangkap. Ini untuk senyawa lanostan. Kalau ininya sama, rantai sampingnya sama.
sampingnya sama, posisi ininya sama, metilnya sama, cuman ini saja perbedaannya. Ini metil di 10-nya tetap, tetapi di 8, 9, karbon 8, karbon 9, ini terbentuk ikatan rangkap. Kalau di sini tetap, di sininya terbentuk epoksi. Siklo. Kalau epoksi itu kalau di sini ada O-nya. Karena ini cincin 3C karbon. Siklo. Sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pembentukan yang lain. Banyak triterpen itu ya, banyak pembentukannya. Golongan ada sikloartan, ada lanostan, apotirukalan, banyak proses pembentukannya. Itu semua diawali dari proses pelipatan dan juga dari proses reaksinya. Seperti tadi ini kan proses pelipatan dan juga reaksinya. Reaksinya ada yang diawali dari metil di sini, ada yang dari H yang di sini. Ada juga nanti yang perpindahan hanya metilnya dari sini. Makanya terbentuk ikatan rangkap di sini. Itu juga berbeda. Nah, ini untuk yang lanos. Oh, ini masih posisinya kation ya. Masih posisinya kation. Berarti masih bisa dilanjutkan lagi. Ini untuk yang damaran. Kemudian ini posisi, nah, jadi triterpenoid ini sangat menarik ya. Triterpenoid ini bisa juga dia dalam konformasi perahu dan kursi. Nah, kursi, kemudian kursi, dan juga perahu. Anda juga mengalami pergeseran, kemudian terbentuklah senyawa iupan dan lanosterol ya. Lanosterol, kenapa namanya iupol? Karena di sini ada hidroksil. Tapi kalau kerangkanya, kerangka iupan. Ini kerangka lanostan. Ini maksudnya seperti ini kerangkanya di sini posisinya sama. Kerangka kesininya sama, perbedaannya hanya terletak di mana? Iupan sama lanostan ini, perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya posisi metil yang ini. Ya. Posisi 3 lanostan beta di 14-nya alfa. Beta itu yang mendekati ke kita ya, yang garisnya tebal seperti ini. Ini posisinya beta. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ada? Kalau tidak ada, demikian tadi terkait dengan proses terbentuknya senyawa triterpenoid ya, dari mulai jalur mevalonat. Nah, sekarang saya akan membagikan kepada kalian terkait dengan beberapa jurnal yang ya tentunya jurnal-jurnal isolasi ya. Nanti dari jurnal-jurnal isolasi ini, kemudian adik-adik sekalian, silahkan kalian buat tugasnya. Ini contohnya. Contohnya, ini merupakan jurnalnya yang ditulis, jurnal yang dipublikasikan ya. Bagaimana proses isolasinya, sehingga bisa mendapatkan senyawa limonoid. Senyawa limonoid ini merupakan senyawa masih kegolong terhadap senyawa triterpen ya. Senyawa triterpen masih masuk ke dalam bagian dari senyawa triterpen, tetapi dia triterpen jenis tetranol triterpenoid karena dia kehilangan 4 atom karbon dalam proses oksidasi lebih lanjutnya. Oke, saya jelas. Sebelumnya
Nah, nanti akan saya kirimkan PPT ini dan juga 2 jurnalnya akan saya kirimkan. Nah, oh ya, nanti kalian ini buat tugasnya ya dari jurnal yang ada di sini. Kemudian kalian nanti buat jurnal seperti yang saya sampaikan. Silakan nanti kalian buat PowerPoint-nya. Dari PowerPoint ini silahkan kalian nanti buat kelompok berdasarkan dengan absensi atau mungkin terserah kalian undi. Tapi yang jelas kita masih punya 3 pertemuan lagi. Setiap pertemuan itu per masing-masing kelas. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Kita kuliah berapa menit ya? ...150 menit ya. 100 berapa menit sih? 110. Ini berapa SKS sih? Dari jam berapa sampai jam berapa ya? Sampai jam 11. Oke, dari 9.20 sampai jam 11. Berarti berapa menit tuh? 90 menit. 60, 40, 110 ya? ...100 menit. Iya, 100 menit. Oh ya, oke. Jadi nanti kalau 100 menit, masing-masing silakan presentasi sekitar 10 menit. Berarti dalam satu kelas bisa dibagi menjadi 9 kelompok. Karena 10 menitnya nanti mungkin saya akan menyampaikan materi berikutnya. Saya ulangi kembali ya. Nanti mulai dari kelas A, pertemuan kedua, kelas B, pertemuan ketiga, dan kelas C, pertemuan keempat. Kemudian dari masing-masing kelas, silahkan kalian bagi menjadi 9 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan presentasi selama 10 menit. Dari presentasi masing-masing 10 menit itu, nanti kemudian akan saya komentari 10 menit terakhir. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Untuk teknisnya seperti apa, nanti kita akan bahas lagi. Nah, contoh, saya mengambil 2 jurnal. Satu jurnal terkait dengan proses isolasinya. Ya, proses isolasinya ini merupakan isolasi senyawa erythrox.